Selamat sore Pak Dr. Tommy. Selamat sore Pak Bahar. Ya, Halo. jadi ini masih soal capres-capres ini Pak Dokter. Ini strategi Ibu Mega sebenarnya apa kalau menurut Pak Dr. Tommy dengan belum memunculkan capres dari PDIP ini? Kalau yang dibaca publik bahwa Bu Mega memang desas-desusnya ingin memaksakan Ibu Puan selaku Ketua DPR untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi memang kan elektabilitasnya tidak kunjung naik gitu. Memang kalau yang saya dengar Pak dari kawan-kawan PDI Perjuangan, pola yang dilakukan PDI itu adalah hari ini bagaimana bukan soal bagaimana menaikkan elektabilitas dari Bu Puan, tapi menaikkan selain elektabilitas, Popularitas. dari seorang Ibu Puan Maharani. Dan kemarin setelah Nasdem terutama ya mendeklarasikan mendukung Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, memang agaknya membuat suhu politik menjadi panas, yang tadinya hangat menjadi panas. Bisa kita rasakan lewat pertemuan yang dilakukan Bu Puan dengan Pak Erlangga Hartarto. Bahkan setelah pertemuan itu memang lembaga survei Indonesia LSI DNZA itu mengeluarkan hasil bahwa ada kemungkinan Erlangga Hartarto akan dicalonkan atau dipasangkan dengan kandidat presiden dari PDI Perjuangan. Meskipun survei LSI itu mengatakan bahwa dominasinya lebih kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau Golkar kira-kira ikut aja ya dengan apa yang dimaui Ibu Megawati gitu kali ya. Kalau ikut saja belum tahu, karena memang kan di Golkar ini banyak faksi dan kebijakan politik yang akan diambil itu sangat dinamis, tergantung arah angin juga. Tapi memang yang saya lihat bahwa dengan hadirnya Pak Akbar Tanjung dalam kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan, bahkan mengucapkan mendukung Anies Baswedan menjadi presiden, ini salah satu variabel kedinamisan yang ada di Partai Golkar. Tapi kalau saya kira hari ini KIB kan juga dalam potensi keretakan akibat Mono Arfa, ketua umum yang lama itu telah diganti oleh yang baru gitu. Nah, kalau PDIP nada-nadanya memaksakan Ibu Puan Maharani untuk menjadi capres dengan meninggalkan Ganjar, apakah ini kira-kira tanda-tanda tumbangnya PDI Perjuangan ya? Analisis ngawur dari saya ya, kalau misalkan PDIP tetap memaksakan untuk mencalonkan Ibu Puan, agaknya banyak simpatisan, terutama ya simpatisan PDIP yang akan meninggalkan PDIP untuk kemudian tidak mendukungnya kembali, karena memang dengan munculnya sosok Ganjar sebagai kader ataupun calon alternatif saja sudah membuat kalangan internal Partai PDI Perjuangan itu sudah mengalami desas-desus keretakan di internal partainya. Nah, jadi kira-kira pesan untuk Ibu Puan apa ini? Jadi apakah tetap mempertahankan Puan Maharani, atau kalau memang ternyata tidak naik-naik juga dan memang membahayakan PDIP, jangan-jangan Ganjar akan dijadikan last minute, ya wes lah Ganjar aja lah, misalnya gitu.
Kalau saya yakin bahwa skenario itu disiapkan oleh PDI Perjuangan, menunggu popularitas dan elektabilitas Puan ini naik ke depannya. Tapi kalau misalkan tidak naik, maka saya membaca bahwa Ibu Mega juga akan menjadikan Ganjar sebagai kandidat ataupun calon presiden dari PDI Perjuangan. Ini terjadi di 2014 lalu ketika Ibu Mega ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, namun elektabilitasnya rendah dibanding Joko Widodo. Pada akhirnya last minute PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, dan pada akhirnya menang. Saya yakin skenario itu dan siklus itu akan terulang lagi, cuman dalam waktu dan orang yang berbeda saja, Pak. Begitu. Jadi kemungkinan memang kalau Puan dipaksakan, ya memang sudah ada titik-titik tanda kiamat PDI Perjuangan, kira-kira begitu ya? Kiamat kubro lah. Iya. Ya paling tidak saya yakin tidak akan menjadi partai pemenang pemilu. Oke deh. Oke, Pak. Terima kasih Pak Sama-sama. Dokter. Sama-sama, Pak.